Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kita berjumpa kembali di video ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang membawa dan menerangi hati nurani kita menjadi cahaya bagi segala perbuatan mulia. Dan insya Allah kita semua termasuk umat Nabi Muhammad SAW hingga akhir zaman. Saya pribadi berdoa semoga saudaraku yang sekarang melihat video ini beserta keluarganya selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, dan diampuni dosa-dosanya. Amin ya robbal alamin. Saudara seiman yang insya Allah dirahmati Allah, ketika sang anak meninggalkan kita di usianya yang masih kecil, ternyata ada syafaat anak bagi kedua orang tua yang sabar atas kematian anaknya. Maka dari itu, usahakanlah untuk sabar dan selalu ingat bahwa semua yang ada di dunia ini hanyalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Terdapat beberapa dalil yang menunjukkan bahwa Allah memberikan pahala istimewa bagi para orang tua yang anaknya meninggal sebelum balik, dengan syarat orang tua tetap bersabar dan ridho kepada keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis dari Abu Musa al-Asy'ari, Rasulullah SAW bersabda, apabila anak seorang hamba meninggal dunia, maka Allah bertanya kepada malaikat, apakah kalian mencabut nyawa anak hambaku? Mereka menjawab, ya. Allah bertanya lagi, apakah kalian mencabut nyawa buah hatinya? Mereka menjawab, ya. Allah bertanya lagi, apa yang diucapkan hambaku? Malaikat menjawab, dia memujimu dan mengucapkan, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kemudian Allah berfirman, bangunkan untuk hambaku satu rumah di surga. Beri nama rumah itu dengan Baitul Hamdi, rumah pujian. Hadis riwayat Tirmizi. Dalam riwayat yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika ada seorang muslim yang 3 anaknya meninggal, maka dia tidak akan masuk neraka kecuali karena membenarkan sumpah. Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat yang lain dinyatakan selama anak itu belum balik. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian dalam riwayat yang lain dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim yang ditinggal mati oleh 3 anaknya yang belum balik, kecuali Allah akan memasukkannya ke dalam surga dengan rahmat yang Allah berikan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Nasa'i. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang ditinggal mati 3 anaknya yang belum balik, maka anak itu akan menjadi hijab tameng baginya dari neraka, atau dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. Kematian anak itu memiliki beberapa faedah, yaitu pertama, mereka akan menjadi penghalang dari neraka. Kedua, mereka akan memberatkan timbangan orang tua. Ketiga, mereka akan memberi syafaat untuk masuk surga. Keempat, mereka akan memberi minum kedua orang tua mereka pada hari yang sangat haus dari minuman surga. Dan kelima, mereka akan meringankan kematian kedua orang tuanya karena teringat keturunan mereka yang telah lalu menjadi hiasan pandangan baginya. Bersabarlah atas kematian seorang anak. Ini adalah salah satu amalan yang diberikan kepada orang-orang pilihan, yaitu orang-orang yang bersabar atas kematian seorang anak. Maka Allah mengharamkan bagi dirinya sendiri neraka. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah salah seorang dari kalian ditinggal mati oleh 3 orang anaknya, lalu ia bersabar
dan mengharapkan pahala dari Allah, kecuali pasti ia akan masuk surga. Lalu berkata seorang wanita dari mereka, "Bagaimana jika 2 orang saja?" Rasulullah bersabda, "Meskipun 2 orang." Hadis riwayat Muslim. Adapun anak-anak, ketika jiwanya diambil, pergolakan kematian akan datang kepada mereka dari jenis yang sama seperti rasa sakit, penyakit, dan bencana di dunia ini. Itu adalah rasa sakit yang mereka rasakan karena penyakit yang mereka derita selama kematian. Dan setelah jiwa anak itu tertangkap dan dia bertekad untuk masuk surga, tetapi dia tidak akan luput dari dekapan kubur. Kuburan adalah hal pertama yang ditemui orang meninggal ketika dia ditempatkan di kuburannya, dan tidak ada yang lolos darinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa anak-anak kaum mukmin mereka meninggal saat masih kecil, yang mana ketika mereka meninggal itu mereka berada di gunung dalam surga setelah kematiannya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ruh-ruh anak-anak kaum mukmin berada di bawah gunung yang ada di surga. Mereka diasuh oleh Nabi Ibrahim dan Sarah hingga datangnya hari kiamat, maka mereka dikembalikan kepada orang tua masing-masing." Hadis riwayat Nasa'i. Termasuk janin yang keguguran dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya janin yang keguguran akan membawa ibunya ke dalam surga dengan ari-arinya apabila ibunya bersabar atas musibah keguguran tersebut." Hadis riwayat Ibnu Majah. Bayi yang meninggal dunia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan baik, karena bayi yang meninggal tentu belum masuk dalam kategori balik yang dihisab, sehingga bayi tersebut berada dalam keadaan yang terbaik saat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenai hal tersebut diceritakan riwayat Abu Musa al-Asy'ari, kala itu Rasulullah pernah bersabda mengenai pertanyaan Allah terhadap malaikat yang mencabut nyawa anak hambanya. Jika seorang anak hamba meninggal dunia, maka Allah berfirman kepada malaikatnya, "Apakah kalian telah mencabut nyawa anak dari hambaku?" Malaikat pun menjawab, "Iya ya Allah," karena ia telah menunaikan tugas sesuai dengan ajal yang ditakdirkan sang anak. Kemudian Allah kembali bertanya kepada malaikat, "Bagaimana sikap para hambanya setelah anaknya meninggal dunia?" Malaikat pun menjawab, "Orang itu melontarkan pujian pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berharap bisa kembali bertemu anaknya di surga nanti." Kemudian Allah meminta malaikat untuk membangun bait al-hamdi di surga untuk mereka yang terus memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Bangunkan untuk mereka di surga satu tempat, satu rumah, dan namai rumah di surga itu dengan nama Bait Al-Hamdi. Sungguh istimewa pahala bagi orang tua yang bersabar atas musibah meninggalnya anaknya. Tentu saja jika hal ini disertai dengan kesabaran, mengharap pahala di sisi Allah dan ridho dengan ketentuannya." Semoga kita diberikan jalan yang lurus, jalan yang tetap istiqomah dalam iman dan Islam oleh Allah, sehingga kelak dapat ridho Allah untuk masuk ke dalam surga dengan hisab yang ringan. Amin ya robbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian video yang saya berikan, semoga bermanfaat maupun berguna untuk saudara seiman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.